pembuatan lempernya ini bisa dilihat di video yang lemper ya. Kalau sulit untuk menemukannya, cek di link di atas ya. Ini adalah resep lemper. Dan untuk kulitnya, ini saya sisihkan dulu ya. Untuk kulitnya kita akan menggunakan 50 gram tepung terigu. Terigunya terigu protein sedang atau yang serbaguna. Lalu airnya saya pakai 150 ml air. Lalu saya tambahkan tepung. Tepungnya ini adalah tepung custard. Jadi tepung custard adalah tepung untuk pembuatan fla ya. Jadi untuk tepung fla instan ini namanya tepung custard. Ini saya hanya pakai 15 gram atau 1 sendok makan lebih sedikit deh gitu ya. Lalu saya tambahkan susu bubuk ini 1 sendok makan. Lalu garamnya hanya sejumput saja, kira-kira 1/4 sendok teh. Lalu telurnya 2. Ini aja bahan-bahan untuk kulitnya. Saya hanya membuat setengah resep. Jadi kalau memerlukan dalam jumlah yang banyak, bisa dikalikan 2 atau kalikan 3 sesuai dengan kebutuhannya mau membuat menjadi berapa lembar gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ini. Saya mau menggunakan wadah ini untuk memblendernya. Jadi telurnya kita masukkan ke sini. Masukkan garam, tepung custard, susu bubuk, dan juga terigu. Kita masukkan juga airnya. Saya mau menggunakan hand blender, tapi kalau di rumah mau menggunakan blender langsung masukkan saja ke dalam blender ya. Atau kalau mau pakai whisk, mau diaduk manual, boleh. Tapi nanti setelah itu disaring, jadi memastikan supaya tidak ada yang menggumpal ya. Oke, sudah. Saya sih kalau biasanya pakai blender ini biasanya sudah rata, jadi tidak ada yang menggumpal. Tapi kalau tidak yakin, boleh disaring lagi ya. Ini saya pindahkan ke dalam mangkok ini. Ini kalau saya cium, ini wanginya, wangi dari tepung custard. Jadi si tepung custard ini menyiasati supaya kulitnya nanti tidak bau amis telur gitu ya. Siapkan juga piring untuk hasilnya nanti. Dan saya tidak mencairkan mentega untuk dimasukkan ke dalam adonan, tapi saya mau mengoleskannya di sini. Oh, ini belum panas. Saya nyalakan dulu apinya. Jadi kalau saya oleskan di teflon seperti ini, aroma dari menteganya ini malah lebih terasa ya di setiap kulitnya. Dan juga tidak lengket di teflonnya. Walaupun teflon ini anti lengket, tapi kadang-kadang si kulit ini masih suka menempel gitu ya. Jadi menggunakan mentega yang dioleskan. Kita tunggu panas. Oke, sudah mulai panas. Ini saya mau ambil 1 sendok adonannya dan diputar cepat ya. Seperti ini. Sama seperti pembuatan kulit. Kalau tidak tahan panas, siapkan handuk dingin. Jadi sewaktu mengangkat kulitnya, ini nanti tidak panas tangannya gitu. Ini mulai terlihat kulit bagian samping sini. Nah, sudah menganga seperti ini. Yang ini sudah kering. Ini kita bisa pegang yang ini, bagian yang keringnya. Ini tidak panas. Dan ini kita balik seperti itu. Mengapa harus dibalik? Karena kita akan membuat kulit ini langsung sekaligus, tidak satu persatu. Jadi ketika ditumpuk ini tidak menempel karena lengket. Kalau yang arah sebaliknya tadi tidak dibalik, nanti akan menempel gitu ya.
Ini kalau sudah tidak menempel lagi di teflon seperti ini, sudah bisa diangkat. Lalu kita oleskan lagi dengan mentega lagi. Tuang lagi. Sama seperti tadi. Nah, terlihat bagian sampingnya sudah menganga seperti ini. Kulit yang sudah kering bisa kita pegang dan kita balik seperti itu. Tidak panas sih sebenarnya, karena kita hanya pegang kulitnya ini hanya sebentar. Nah, ini sudah tidak menempel. Cara menyusunnya ini tidak ditumpuk sama persis, jadi di samping sini, jadi lebih mudah nanti sewaktu kita mengambilnya. Seperti ini, lakukan sampai adonan habis ya. Ini kulitnya sudah jadi seperti ini. Ini saya mau sisihkan dulu. Lanjut, kita akan buat dulu lempernya. Saya mau pakai 2 sendok makan saja. Atau kalau kurang besar boleh jadi 3 sendok. Isiannya sesuai selera, mau banyak atau sedikit ya. Tapi kalau banyak pasti makannya puas ya. Ini kita tutup. Ini kayaknya jumbo. Mau membuat bentuk yang besar atau yang kecil bebas ya, sesuai selera aja. Ini kalau bisa besar seperti ini juga lucu, makannya kenyang satu aja. Ini kita bentuk seperti nanti hasilnya akan seperti risol atau kroket gitu ya. Enggak, kalau kroket kan gendut ya, bulat. Seperti ini, seperti risol lah kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan bungkus seperti ini kurang lebih, jadi panjang begitu ya. Ini kita sisihkan dan lanjutkan sampai habis. Jadi untuk beras ketannya di resep lemper ini saya hanya menggunakan setengah resep. Jadinya ini ada 12, tapi yang satu yang pertama tadi yang saya buat ini jumbo banget ternyata ya, 3 sendok makan, dan sisanya ini hanya 2 sendok makan saja. Cukup lah, ukurannya pas. Tapi kalau yang ini jadinya jumbo sekali gitu ya. Dan untuk resep isian dagingnya juga saya menggunakan setengahnya, hanya menggunakan setengah dada ayam. Masih ada sisa sedikit. Makan pakai nasi juga ini enak loh. Oke. Yang pertama kita ambil 1 lembar kulit. Dan kita akan bungkus seperti membungkus risol biasa. Ini lakukan sampai habis ya. Jadi kulitnya ini hanya jadi 8 untuk resep yang tadi. Kalau memerlukan jumlah kulit yang lebih banyak, berarti resepnya seperti yang saya sebutkan tadi bisa di
dikalikan 2 atau dikalikan 3, jadi sesuai dengan mau berapa banyak membuatnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita perlukan plastik lembaran. Plastik ini asalnya dari plastik biasa seperti ini saya potong, lalu sampingnya juga saya potong jadinya lembaran seperti ini, atau kurang lebih panjangnya sekitar 12 cm dan lebarnya sekitar 10 cm, atau yang kurang lebih mendekati dengan bentuk dari ini ya, untuk semar mendemnya. Dan juga saya tambahkan hiasannya adalah daun pandan. Daun pandan ini saya mau potong seperti ini. Nah, jadi seperti ini mau saya taruh di sini untuk hiasannya, jadi cantik. Yang tidak terbungkus biasa aja, nanti saya mau makan nggak apa-apa. Oke, lanjut kita bungkus ini. Seperti ini ya. Kalau seperti ini selotipnya di atas nih jadi kurang bagus ya, jadi sebaiknya gini aja deh, ininya di bawah, lalu ini juga dibalik, jadi bagian sambungan kulitnya ini ada di bawah juga ya, ini seperti ini, dan selotipnya ada di bawah, jadi bagian atasnya mulus seperti ini.